Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kau telah jaga pelihara kami, hingga pada saat ini, pagi di Indonesia dan sore di Amerika, kami sama-sama untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman ini adalah firman yang sangat penting untuk kami ketahui, dan karena itu biarlah Roh-Mu menjadi bagian kami bisa mengerti pelajaran ini, karena itulah yang akan membuat bagaimana kami untuk bisa diselamatkan Tuhan. Biarlah pengetahuan kami ini bisa kami praktekkan Tuhan, biarlah segala prekonsep ayah bisa kami singkirkan dalam pikiran kami masing-masing. Biarlah kami mau untuk tunduk kepadamu, untuk menerima apa yang Engkau katakan. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak ada perbantahan, melainkan kami mau untuk menurutnya, karena seperti itulah yang Engkau kehendaki bagi kami, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, yang hamba-Mu juga yang akan memimpin, biarlah Engkau sertai, kerendahan hati menjadi bagian hamba-Mu dan bisa menjadi selain berkat. Berkati saudara-saudara kami juga yang akan join dan yang akan mendengar, biarlah roh yang sama menjadi bagian kami masing-masing, agar kami bisa mengerti, karena dengan pengetahuan, pengertian kami sendiri, kami memiliki keterbatasan, tetapi ketika Roh-Mu yang menjelaskan, kami bisa mengerti dengan sempurna. Berkati juga jaringan internet, biarlah bisa berjalan dengan baik, agar belajar firman ini tidak terhalang, Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sangat menginginkan kami untuk selamat, Tuhan. Dan itu Engkau akan lakukan apa saja untuk hal tersebut. Terima kasih, Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kita punya Bible Study yang sudah kita mulai kemarin. Dan ini adalah lanjutan yang kemarin. Kita akan selesaikan hari ini, supaya minggu depan kita sudah di chapter 16. Karena masih banyak hal yang kita harus pelajari. Jadi kita akan lebih percepat mempelajari firman Tuhan ini. Kita tahu waktu sudah sangat singkat, dan umat Tuhan masih banyak hal yang belum diketahui. Jadi kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar ya tentang iman, sedikit tentang iman, itu mempercayai apa yang dikatakan. Jadi dia punya garis besar seperti ini. Jadi kita semua berada di sini, Bible study di sini tujuannya satu, agar memperoleh firman Tuhan. Dengan itu, firman itu bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita selamat. Bukan begitu kan? Bukan begitu. Atau bukankah begitu ya? Jadi kita semua ingin selamat, kita ingin tahu firman yang mau menyelamatkan. Nah, Ellen White merekomendasikan bahwa pelajaran Righteous by Faith adalah pelajaran yang akan membuat kecurahan Roh Kudus. Dan itu adalah semua kita punya tujuan supaya bisa kecurahan Roh Kudus, supaya kalau kita kecurahan Roh Kudus di waktu time of trouble atau di masa kesukaran, kita bisa lewat. Dan tentu kita semua bisa menjadi 104.000 ya kalau kita memiliki mengalami kecurahan, yang namanya kecurahan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak kecurahan Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi 104.000 ya, atau tidak bisa diselamatkan. Jadi tujuan kita semuanya adalah bagaimana supaya saya kecurahan Roh Kudus. Itu semua yang kita harapkan. Harus melakukan apa, dan kita akan secara manusia, kita akan lakukan apapun supaya bisa diselamatkan. Apapun itu. Apapun itu. Dan ketika kita belajar di sini, untuk bisa diselamatkan, kita harus memiliki yang namanya righteousness-nya Kristus. Nah, kita sudah tahu ya, righteousness itu yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas, atau John bilang, righteousness itu adalah right doing, atau perbuatan benar. Jadi, kita akan diselamatkan oleh perbuatan benarnya Kristus. Bagaimana ya caranya? Jadi kita sudah tahu ayat yang bilang, kita semua akan dihakimi
menurut perbuatan-perbuatan kita. Dan kita sudah tahu, setiap perbuatan kita dicemari oleh dosa. Jadi tidak ada perbuatan kita, bahkan yang paling baik sekalipun, yang akan diterima hukum. Karena setiap perbuatan kita yang baik pun, itu adalah apa? Dosa. Jadi kita mau melakukan yang baik, dosa. Cuman satu perbuatan baik yang diterima, yaitu perbuatan baiknya Kristus, karena itu tidak dicemari oleh dosa. Makanya, di sini bilang, bagaimana supaya kita bisa menerima perbuatan baiknya Kristus dengan iman? Karena righteousness-nya Kristus atau perbuatan baiknya Kristus itu kata sama dengan apa? Hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma. Kita semua bisa mendapatkannya karena Kristus mau kasih itu secara gratis kepada kita semua. Dan kita bisa terima itu. Kita bisa terima itu hanya oleh yang satu, namanya iman. Makanya dibilang begini, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Karena tanpa iman, berarti saya akan melakukan perbuatan saya sendiri. Saya punya right doing saya sendiri, dan perbuatan saya sendiri itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Dan kita akan lihat kan, Abraham dibenarkan oleh perbuatan juga. Perbuatan siapa? Perbuatan Abraham atau perbuatan Kristus? Tentu saja kita sudah bisa melihat bahwa yang dibenarkan kepada Abraham adalah perbuatan Kristus. Karena dia memiliki apa? Iman. Makanya dia dibilang Bapa sekolah orang beriman. Seperti apa sih yang beriman itu? Makanya kemarin kita sudah bahas, yang kita akan review sedikit, iman itu seperti apa ya. Dan ini yang coba dikatakan oleh Jones ya. Dan Ellen White sangat merekomendasikan untuk mengerti pengertian iman itu seperti apa. Jadi, sejauh ini saudara-saudara, kira-kira ada yang saudara-saudara belum mengerti tentang yang saya baru ulangi tadi, yang tentang keselamatan itu, righteousness Kristus. Kira-kira belum mengerti atau sudah sedikit mengerti bahwa itulah keselamatan kita oleh perbuatan benarnya Kristus. Dan itu adalah hadiah. Kira-kira sampai sini mengerti ya? Oke. Berarti jadi sudah ada mengerti. Jadi ini dia punya kunci yang kita belajar kemarin ya, di 2 Timotius 2 ayat 7. Dan itu adalah kunci dari semua pembelajaran Alkitab. Itu adalah petunjuk Tuhan untuk mempelajari Alkitab. Jadi apa yang dikatakan 2 Timotius 2 ayat 7, dia bilang ini. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi, di awal-awal dia sudah kasih bahwa kita harus belajar, selain roh nubuat, kita harus apa? Harus kembali ke Alkitab kan? Dan di Alkitab, banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti. Aduh, ini susah. Tetapi ini adalah janji, dibilang, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian in all things. All things itu nggak terkecuali ya. Semua sesuatu kita akan tahu, kita akan mengerti. Dan kemarin kita sudah lihat bahwa iman itu yang dibilang di situ, kan kita bisa terima iman itu, dia bilang apa? Mendengarkan firman Tuhan kan. Jadi ketika firman Tuhan itu bilang A, iman itu bilang apa juga? A. Kadang-kadang iman bilang A, kita bilang B. Memakai kita punya pengertian sendiri. Itu bukan iman. Jadi, kalau firman Tuhan bilang A, terus kita itu B karena begini. Itu bukan iman, dan itu tidak akan membuat kita menerima namanya righteousness-nya Kristus, atau kita tidak bisa menerima yang namanya jubah Kristus, kita tidak bisa terima karena kita tidak mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, melainkan kita punya apa? Pengertian sendiri. Makanya janji Tuhan tadi di 2 Timotius 2 ayat 7 bilang apa? Tuhan akan memberikan kamu pengertian dalam segala hal. Jadi di sini dia bilang yang kemarin ada kata submit ya, serahkan kita punya, bila kita tidak mengerti, serahkan kita punya ketidakpengertian itu kepada Tuhan,
dan dia akan memberikan kita pengertian. Jadi kemarin juga ada contoh ya, kayak jadi kalau firman Tuhan bilang A, bilang A. Jadi ada contoh juga kemarin yang Kak Roy bilang kan, kita harus selidiki dulu kan, misalnya ada pencuri di kayu salib. Ketika Yesus bilang, pada hari ini kamu akan bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi, apakah memang betul-betul dia sudah di Firdaus waktu itu? Sedangkan dia harus melalui berapa tahap kan? Tetapi kita bisa tahu di situ ketika Tuhan bilang di Firdaus, berarti pencuri yang di sebelah kanan kayu salib itu sudah memiliki keselamatan. Dan pasti kita akan dikasih pengertian bahwa memang belum langsung saat itu dia ke Firdaus, tetapi ada jaminan bahwa dia pasti akan ke Firdaus karena Yesus sudah bilang seperti itu. Nah, di Alkitab juga ada dua, ini pengertian saya, jadi tapi yang saya pernah baca juga, Alkitab itu ada sejarah dan perintah kan. Alkitab itu ada sejarah dan perintah. Kalau sejarah itu bagaimana pengalaman-pengalaman umat Tuhan di masa lalu dalam menuruti perintah, mengikuti perintah atau tidak mengikuti perintah kan. Jadi ketika mereka tidak mengikuti apa yang terjadi, ketika mereka mengikuti apa yang terjadi kepada mereka, itu sejarah yang menjadi contoh untuk kita saat ini kan. Dan dibilang juga di kutipan bahwa hampir seluruh 2/3, hampir seluruh pelajaran Alkitab yang terjadi di masa-masa lalu itu semua aplikasinya paling besar ke kita sekarang ini kan, ke umat Tuhan di akhir zaman. Paling besar aplikasinya ke kita. Jadi sejarah-sejarah mereka dahulu, dia punya aplikasinya paling besar ke kita. Dan juga ada perintah ya. Kayak contoh ya, kayak waktu lalu kita mempelajari di Wahyu 18, ketika gedung-gedung di New York runtuh, Wahyu 18, 1 ayat 3 sampai 3 digenapi. Jadi ketika kita belajar itu adalah perintah. Jadi kita semua langsung apa? Keluar dari yang namanya Babylon. Jadi itu perintah ya, itu bukan sejarah. Nah, sekarang ketika kita mempelajari bahwa Wahyu 18 itu tidak terjadi 9/11, itu terjadinya Sunday Law, apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan hal yang sama seperti yang pertama kita lakukan? Berdasarkan iman itu, karena Tuhan bilang seperti itu. Tetapi itulah ya, itu yang firman Tuhan katakan, itulah yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dibilang situ. Itu adalah pengertian iman. Jadi pengertian itu bilang iman itu apa? Saya menerima itu seperti yang dikatakan tanpa usaha untuk menjelaskannya bahwa pada diriku sendiri. Jadi firman sudah bilang seperti itu, dan itu perintah, saya tidak perlu usaha menjelaskan apa-apa. Itu firman Tuhan sudah seperti itu. Dan kita tahu firman Tuhan itu apa? Simple ya. Mungkin ada 1-2 hal yang agak membingungkan, tapi Tuhan sudah janji kita akan tahu itu kalau kita bergantung dan bersandar padanya. Itu dia punya janji. Karena ingat saudara-saudara, iman ini sama seperti Abraham, dia punya iman juga karena Tuhan bilang, korbankan anaknya. Tapi dia tahu, ini anaknya yang akan menjadi apa? Dia bilang dia punya keturunan akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Kalau saya bunuh seperti apa? Dan waktu itu, seperti yang dibilang juga kemarin, Kak Roy sempat singgung, waktu itu orang-orang kafir mempersembahkan anaknya untuk apa? Untuk dewa-dewa kafir, supaya tidak ada malapetaka atau bencana, itu mereka persembahkan anak-anak mereka. Dan itu adalah perbuatan bangsa kafir. Masa Tuhan melakukan hal yang seperti itu? Tetapi dia tahu bahwa itu jelas firman Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti itu. Firman Tuhan jelas bilang seperti itu. Jadi, dia lakukan walaupun dia tahu Tuhan punya karakter bukan seperti itu. Tapi itu dia bilang seperti itu. Jadi, walaupun dia merasa mengetahui bahwa bangsa kafir pun melakukan seperti itu, tapi Tuhan bilang seperti itu, tidak seperti apa yang dalam pikirannya itu, dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Dan sepanjang jalan, dia menangis.
Karena dia tahu dia akan kehilangan anaknya. Tetapi dia percaya apa? Ada janji Tuhan mungkin. Mungkin dengan cara apapun Tuhan bisa apa? Melakukan dia punya janji ya. Mungkin bukan melalui Ishak, melalui apapun, Tuhan akan lakukan dia punya janji. Jadi dia perjalanan ke gunung itu dia apa? Menangis karena dia tahu. Waduh, itulah yang dia, makanya Abraham disebut apa? Bapa segala orang beriman. Karena apa? Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Itu iman, dan iman ini yang harus kita mulai apa? Praktekan sekarang ini ya. Untuk menerima yang namanya apa? Righteousness-nya Kristus, atau perbuatan benarnya Kristus. Makanya cuma dengan perbuatan benarnya Kristus kita bisa dibenarkan. Itu dia. Itu yang kemarin kita pelajari dan kita akan lanjutkan pada saat ini untuk pelajaran selanjutnya. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Oke, kita akan baca di punya kutipan pertama. Dia bilang di sini. Sekarang mari kita beralih ke Roma pasal ketiga dan mulai membaca dari ayat ke-20. Jadi Roma 3 ayat 20 dibilang begini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Terus dibilang, dibenarkan adalah menjadi benar. Jadi dulu kan kita bingung, justification by faith dengan righteousness by faith kan. Bagaimana itu? Jadi justified adalah menjadikan benar atau made righteous. Justified sama dengan made righteous. Justification adalah made righteousness, made righteous ya. Terus dia bilang begini, jadi setiap kali kita membaca ini, Anda bisa menggunakan kata-kata dijadikan benar atau made righteous di sana. Dan selalu demikian. Terus dia bilang begini, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang kebenaran Tuhan tanpa hukum dinyatakan, disaksikan oleh hukum dan para nabi. Bahkan kebenaran Tuhan yang oleh iman Yesus Kristus kepada semua dan atas semua mereka yang percaya. Dan kemudian mereka melakukan yang terbaik. Kemudian mereka melakukan yang terbaik, jemaat bilang, tidak Tuhan, karena tidak ada perbedaan. Bagi semua dan atas semua orang yang percaya, karena tidak ada perbedaan. Karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini dia bilang walaupun kebenaran Tuhan tanpa hukum dinyatakan, disaksikan oleh hukum dan para nabi, bahkan kebenaran Tuhan yang oleh iman Yesus Kristus kepada semua dan atas semua mereka yang percaya, dan mereka melakukan yang terbaik. Jadi walaupun pemberian kebenaran sudah Tuhan mau kasih ke manusia, tapi apakah manusia sudah melakukan yang terbaik? Sudah melakukan yang benar atau yang tak baik? Bilang tidak kan? Karena semua orang tidak ada perbedaan. Karena semua orang baik, orang tidak, dia punya perbuatan baik apa? Semua orang telah apa? Berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kita punya perbuatan baik sekalipun tidak ada apa? Tidak berkenan atau sudah tidak ada perbedaan. Semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan kan? Dia dibilang di sini. Terus kita lanjut ya. Dibilang lanjut. Sekarang ayat yang saya cari. Dia bilang, dibenarkan atau membuat benar. Bagaimana? Dengan bebas atau dengan freely. Menjadi benar dengan bebas. Begitu jemaat bilang, ya. Benarkah? Amin. Dia bilang. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena memang demikian adanya. Mari kita memiliki sekarang juga. Menjadi benar dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Sekarang mari kita berhenti di sini dengan kata kasih karunia. Dan beralih ke Roma 11 ayat 6. Di mana kita membaca sebagai berikut. Tetapi, jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.
apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini, ketika kasih karunia Tuhan hilang, apa yang akan kita lakukan? Jemaat bilang, kami juga akan hilang. Ya, saudara sekalian. Mari kita serahkan. Mari kita serahkan. Tetapi jika itu merupakan perbuatan, maka itu bukan lagi kasih karunia. Jika tidak, perbuatan bukan lagi perbuatan. Perbuatan manusia hilang jika tidak ada perbuatan lagi. Tidakkah Anda mengerti? Lalu bagaimana dengan orang yang mengambil jalan itu? Jadi di sini, di paragraf 1 dan 2, ini cuma yang kita baca yang awal ini. Jadi ini ada namanya kasih karunia kan. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma, atau dengan namanya kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Ini yang kita sering bahas dulu. Jadi kasih karunia. Dibenarkan atau dibuat benar oleh kasih karunia. Jadi dia punya kebenaran Kristus atau righteousness-nya Kristus itu dikasih dengan cuma-cuma. Kasih karunia dikasih dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita mau lihat dia punya hubungan yang kemarin kita baca dengan sekarang, jadi kebenaran Kristus itu sama dengan kasih karunia yang cuma dikasih apa? Cuma-cuma. Jadi kita dibenarkan bukan karena apa? Dibilang bukan karena perbuatan. Kalau kita dibenarkan karena kita punya perbuatan, itu bukan namanya kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma tanpa apa namanya? Pemberian cuma-cuma tanpa kita punya perbuatan sedikit pun, atau istilahnya upah dan hadiah ya. Jadi kalau misalnya kita nggak berbuat apa-apa, terus dikasih, itu namanya hadiah. Tapi kalau saya bekerja, terus dikasih, itu namanya upah. Nah, kasih karunia ini adalah hadiah, bukan upah. Jadi kalau kita ada perbuatan, itu bukannya kasih karunia lagi, tetapi itu sudah upah. Jadi, itu ya, sampai di sini. Jadi, ini kasih karunia ini tanpa perbuatan, karena ini cuma dikasih. Dan itulah yang membuat kita benar. Jadi, kadang-kadang kita pikir ya, kita mau dibenarkan, bingung, harus begini. Dan kita akan lihat nanti kalau perbuatan itu yang membenarkan itu seperti apa ya. Tapi sejauh ini kita sudah mempelajari kasih karunia yang akan menyelamatkan kita, yang akan membenarkan kita, itu adalah gratis atau cuma-cuma. Kalau ada perbuatan kita itu bukan namanya apa? Kasih karunia, melainkan upah ya. Oke, sejauh ini kira-kira ada yang belum mengerti atau mau kasih tambahan untuk paragraf 1 dan 2 ini? Oke, tidak ada ya. Jadi kalau kasih karunia ini yang kita terima dengan cuma-cuma ini, kita harus yang kemarin dibilang submit atau yielding atau menyerahkan ya. Ini dia 2 kali bilang. Ya, saudara-saudara, kalau kita hilang kasih karunia, kalau kita juga hilang ya. Makanya dibilang apa? Submit atau serahkan. Kalau bahasa ya di Efesus yang istri-istri, hai istri-istri, submit kepada suami. Tunduk. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Jadi sama seperti istri tunduk kepada suami, begitu juga jemaat harus tunduk kepada Kristus untuk menerima kasih karunia. Jadi kita hanya tunduk apa yang dia bilang, apa yang firman Tuhan bilang, itu kita tunduk. Aduh, seperti itu. Kadang-kadang juga seperti suami ya, bilang ke istrinya, "Mah, hari ini masak ini kuat, kita suka ini." Dan karena istri sayang, kasih kan submit itu harus juga ada affliction ya, kasih sayang. Karena sayang kepada suami, jadi dia mau menurut kepada suami dengan kasih sayang. Dia tunduk kepada suami karena dia juga sayang ya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai jemaat kepada Kristus. Kita mau tunduk firman Tuhan karena ada kasih sayang juga. Dan kita sudah tahu gitu, bagaimana supaya kita sayang, kita harus kenal dia kan. Sama seperti istri kenal suami, nggak mungkin ya kalau dia nggak kenal suaminya dan dia menikah. Tentunya dia harus saling mengenal kan.
suami kenal istri, istri kenal suami, dan ketika dia kenal suaminya, dia menikah, dan dia tunduk pada suaminya. Begitu juga dengan jemaat dan Kristus. Ketika kita kenal Tuhan, karakter Tuhan seperti apa, beholding dia, kan kita sudah pelajari tentang by beholding. Beholding dia, dan kita akan apa? Submit atau tunduk apa yang dia katakan. Firman Tuhan bilang A, kita bikin. Firman Tuhan bilang B, kita bikin B. Seperti itu. Makanya yang menghalangi ini, katanya semuanya ini apa? Ketidakpercayaan yang kita sudah belajar kemarin. Karena mungkin kita mengaku bahwa kita submit, tetapi kita tidak melakukan. Tuhan bilang A, kita bilang, aduh, mesti B, karena A begini-begini. Banyak alasan kita kan. Itu sebenarnya bukan submit, dan itu bukan iman. Dan tanpa iman itu kita tidak bisa menerima yang namanya kasih karunia, kita tidak bisa menerimanya namanya righteousness-nya of Christ, atau perbuatan benarnya Kristus. Dan kalau tanpa perbuatan benarnya Kristus, perbuatan kita adalah apa? Jahat, dan itu tidak bisa diterima. Dan kita tidak akan memiliki perlindungan di masa apa? Time of trouble. Oke, kita lanjut. Boleh Dion baca ini kutipan selanjutnya? Yang Roma 3 itu 4. Oke. Sekarang Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Bapa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menyatakan kebenarannya. Kebenaran siapa? Jemaat Tuhan. Tuhan telah menetapkan siapa yang akan menyatakannya? Jemaat Kristus. Ya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya untuk menyatakan. Kataku pada saat ini, kapan itu? Jemaat, sekarang. Apakah itu sekarang, saat ini, malam ini? Jemaat, ya, baru saja pukul 9:04. Jemaat, ya. Kebenaran? Jemaat, ya. Untuk Anda, jemaat, ya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang sudah lewat melalui kesabaran Tuhan untuk menyatakan saya katakan saat ini. Apakah Anda akan pulang dari rumah ini dengan menyadari hal itu? Saya ingin bertanya, jika ada orang yang keluar dari rumah ini tanpa itu, apa masalahnya? Suara tidak percaya. Siapa yang harus disalahkan? Suara orang itu sendiri. Kalau begitu, janganlah kita melakukannya. Tuhan ingin kita menerima hujan akhir, dan kita dapat memintanya, dan kemudian ketika itu datang, kita tidak menerimanya seperti yang Dia berikan, karena itu tidak datang seperti yang kita duga akan datang. Bukan urusanmu bagaimana hal itu datang, tapi Dia yang memberikannya, dan agar kita memiliki pengamatan untuk melihat bahwa Dialah yang memberikannya. Oke. Dia ada tambahan sedikit? Komentar? Ya, dari sejauh ini Kak, dibilang keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus, kan pengampunan dosa. Iya. Tuhan Yesus yang Bapalah dan Tuhan yang akan memberikan hujan akhir itu tuh. Bukan urusan kita lagi. Betul. Ya, thank you Dion. Jadi dia kasih di Roma 3 ayat 24 ya. Jadi kasih karunia itu being justified fully. Jadi kita dibenarkan oleh kasih karunia kan, dibuat benar oleh kasih karunia dalam penebusan Yesus Kristus. Jadi penebusan Yesus Kristus itu adalah kasih karunia juga. Dia berikan kita dengan bebas ya.
Kapan? Dia bilang saat ini. Jadi waktu itu jam 9:04. Kalau tidak salah 9:04 malam ya. Jadi untuk dosa-dosa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu, itu sudah diampuni. Saat itu pengampunan dosa sudah terjadi di waktu dia bilang forbearance of God, di masa-masa kesabaran ya. Masa kesabaran itu di masa yang lalu, Tuhan akan hapuskan kita punya dosa oleh kasih karunia. Jadi itu cuma-cuma ya Tuhan hapuskan. Karena apa? Dia bilang, the Lord want us to receive the latter rain. Kalau kita tidak terima dia punya keselamatan waktu itu, dia punya kasih karunia, kenapa kita tidak terima kasih karunia? Karena apa katanya? Tidak percaya. Masalahnya kita tidak percaya. Kita sudah tahu tidak percaya apa? Tidak percaya Tuhan atau tidak percaya firman Tuhan. Jadi ini yang sudah dibahas dari dia punya hubungan dari atas tentang firman Tuhan. Dia bilang A, kita harus bilang A juga. Dia bilang B, kita bilang B juga. Kalau kita tidak percaya itu firman Tuhan, kita tidak bisa menerima kasih karunia yang apa? Sudah dikasih dengan gratis ya, dia bilang begitu. Jadi yang mau disalahkan siapa? Orang itu sendiri. Karena Tuhan so kasih, tinggal dia mau terima itu dengan percaya. Tapi karena lu tidak percaya, dia punya apa? Salah sendiri. Makanya Tuhan bilang, Jones bilang, Tuhan kita ingin menerima hujan akhir. Tapi dia punya masalah kan, kadang-kadang pertanyaan, bagaimana sih untuk hujan air mau datang? Dia bilang, itu bukan urusanmu. Dia mau datang bagaimana? Kadang-kadang kita terlalu bingung dengan cara bagaimana dia mau datang. Itu urusan Tuhan bagaimana dia mau kasih, dia bilang begitu kan, dia mau datang. Tapi yang harus kita lakukan atau itu ada yang tadi yang pertama-tama dibilang consider kan, mempertimbangkan atau mengamati untuk melihat bahwa yang kasih itu adalah Tuhanlah yang kasih. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak percaya juga atau kita tidak pahami juga, sudah ada janji di awal-awal tadi Jones bilang, Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala hal. Sehingga kalau sudah ada pengertian, kita akan percaya. Kenapa kita tidak percaya selama ini? Karena mungkin tidak ada pengertian kan? Aduh, pengertiannya kita belum mengerti. Tetapi setelah kita mengerti, kita harus apa? Percaya kalau kita sudah mengerti. Kalau kita tidak mengerti, dibilang kita harus apa? Minta terus, bergantung terus. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, 15 tahun. Tuhan pasti akan kasih jawabannya, dia bilang. Tetapi kalau kita sudah mengerti, kita apa? Wajib untuk percaya. Kalau kita tidak percaya, janji Tuhan untuk menerima kasih karunia yang cuma-cuma atau pemberiannya yang cuma-cuma tidak bisa apa kita terima. Itu yang dikasih tahu sini ya. Oke, kita lanjut ya. Apa Kak Dolphin bisa baca selanjutnya? Apa available, Kak Dolphin? Oke, mungkin Kak Dolphin belum available. Apa Kak Roy atau Kak Wanda boleh baca? Oke, Ya, oke Kak. kataku untuk menyatakan kebenarannya saat ini bahwa dia mungkin saja benar, bahwa dia mungkin benar. Oh, dia baik-baik saja. Itu tidak akan membuatnya kusut. Itu tidak akan mempermalukan dia supaya dia benar yang membenarkannya dan pembenarannya yang percaya pada Yesus. Dan ketika Tuhan membenarkan saya ingin tahu urusan apa di dunia ini yang harus disalahkan oleh siapapun, dia yang melakukannya. Dia mampu melakukannya. Dia telah memperbaiki hal itu sehingga dia bisa melakukannya dan menjadi adil sepanjang waktu. Lakukan saja. Baiklah, mari kita biarkan dia memiliki caranya sendiri. Hukum Tuhan dipuaskan, mari kita bergembira. Jemaat, amin. Saya dapat memberitahu Anda ketika saya menemukan bahwa dengan melakukan hal ini, Tuhan dibenarkan dan bahwa hukum Tuhan dipenuhi, saya senang. Oke. Atau Kak baca satu kali lagi supaya bisa ini ya, dapat dia punya poin mungkin. Sekarang kita membaca langsung.
Di manakah kesombongan itu dikecualikan? Oleh hukum apa? Perbuatan? Tidak, tetapi oleh hukum iman. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa seseorang dibenarkan atau dijadikan benar oleh iman tanpa perbuatan hukum. Apakah itu kesimpulan yang benar? Jemaat, ya. Sekarang, jemaat, ya. Siapa yang menggambarnya? Kesimpulan siapa ini? Jemaat, ya. Kesimpulan siapakah ini? Milik jemaat, milik Tuhan. Marilah kita membiarkan dia memiliki caranya sendiri. Bukankah dia bisa membantah secara langsung? Kalau begitu, apakah yang akan kita katakan? Bahwa Abraham, bapa kita, sehubungan dengan manusia, telah dibenarkan? Karena jika Abraham dibenarkan oleh perbuatan, dia memiliki apa untuk kemuliaan, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Apa gunanya kemuliaan manusia jika ia tidak bisa bermegah di hadapan Tuhan? Kita menginginkan sesuatu untuk dimuliakan. Ketika langit terbelah dan wajah Tuhan bersinar dalam hati manusia, kami menginginkan sesuatu yang kami dapat dimuliakan saat itu juga. Saya memberitahu Anda bahwa Tuhan memberi kita sesuatu yang dapat kita lakukan juga, dan itu adalah kebenarannya sendiri. Oke, ada komentar Kak? Iya, kalau mau coba dipahami, ini berbicara mengenai penurutan akan kehendak Tuhan, itu yang Lalibian tadi submit, dan kalau kita submit, maka kita bisa menurut. Ya kan, dan kalau pada saat menurut itu adalah hukum dipuaskan, dan itu adalah karena Tuhan yang memberi kemampuan, kesanggupan, dan Tuhanlah yang dipermuliakan, bukan kita. Itu, dan selalu diulang-ulang bahwa Tuhan punya kebenaran lah yang membuat manusia itu bisa melakukan kebenaran. Jadi Tuhan yang yang dipermuliakan kalau dari penurutan ya, dari penurutan. Dan ketika Abraham dia menurut, ya kan, oleh iman, dia memang ditulis di situ kan, ia dibenarkan kan, pada dia dibenarkan perbuatannya, tapi karena imannya. Dan imannya itu muncul karena dia punya pengenalan akan firman Tuhan, akan Tuhan itu kan. Nah, itu yang membuat dia dibenarkan, dia bisa menurut karena dia memiliki firman dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam akal budinya. Dan dia memiliki kasih Tuhan di dalam dirinya, ya kan, yang dia tidak miliki, sehingga dia bisa menurut. Dan pada saat dia menurut itu karena firman itu yang diam di dalam dia yang membuat dia menurut, dan Tuhan yang dipermuliakan. Dan Abraham dibenarkan karena iman. Iman siapa? Imannya menjangkau apa? Firman Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu, sehingga boleh bekerja di dalam dia. Jadi di sini tidak ada yang bisa dimegahkan oleh Abraham atau oleh manusia, karena Abraham sendiri tanpa firman Tuhan, tanpa iman, tanpa kasih, dia tidak akan bisa menurut apa yang Tuhan perintahkan. Which is, tanpa pengenalan akan Tuhan, dia tidak akan bisa menurut. Itu. Ya, thank you, Li. Ya, itu Pak. Jadi ini ada dua ya. Dia menyatakan bahwa he might be just, he might be righteous. Jadi kadang-kadang kita akan membedakan apa righteousness, justification itu sama ya. Kalau mau lihat dari sini, justification adalah made righteous. Sama-sama. Jadi
Kadang-kadang kita bingung untuk menjelaskan kata-kata ini, justification by faith, righteous by faith. Kalau sejauh ini yang kita lihat itu sama ya, justification, righteousness, itu sama-sama dibuat benar. Jadi kita tahu Tuhan akan mampu untuk melakukannya ya, dia bilang. Jadi yang hukum Tuhan benarkan adalah perbuatan benarnya Tuhan itu sendiri atau perbuatan Kristus kan. Jadi perbuatan kita itu tidak membenarkan kita seperti yang bilang tadi. Ini juga Abraham. Jadi Abraham dibenarkan by works kan. Jadi kita tahu perbuatan benarnya Abraham ini atau perbuatannya Kristus. Jadi kalau kita baca Abraham dibenarkan oleh perbuatan, tentu bukan perbuatan manusia. Walaupun dia sudah dibenarkan, perbuatannya sendiri, yang tadi kita sudah baca, perbuatannya sendiri, itu dibilang setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah kan? Termasuk Abraham telah kehilangan kemuliaan Allah ketika manusia berdosa. Jadi perbuatan baik pun tidak bisa diterima. Nah, kenapa ini diperhitungkan sebagai kebenaran itu dia punya perbuatan baik itu? Karena itu adalah perbuatannya Kristus sendiri ya, perbuatan Tuhan, Bapaknya Tuhan sendiri. Karena dia bilang, karena jika Abraham diberkati oleh perbuatan, ia memiliki apa untuk kemuliaan tetapi tidak di hadapan Tuhan. Apa gunanya kemuliaan manusia kan? Dia bilang, jika tidak bisa bermegah di hadapan Tuhan. Jadi, dia bilang, saya memberitahu Anda bahwa Tuhan memberi kita sesuatu yang dapat kita lakukan juga. Dan itu adalah kebenarannya sendiri. Kebenarannya ini besar. Jadi yang kita lakukan adalah perbuatan benarnya Tuhan. Atau perbuatannya Kristus yang kita lakukan itu yang bisa dibenarkan. Kenapa Abraham bisa memiliki perbuatan benarnya Kristus? Karena dia apa? Memiliki iman. Dia mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dan kita sudah tahu dasarnya juga ada apa? Affliction, ada dia punya kasih sayang kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Apakah Gladys bisa baca untuk kutipan selanjutnya? Apa available? Oleh orang lain. Oh iya, oke Kak. Anti Erli bisa baca Anti Erli? Apa Anti Erli available? Oke. Ya, Coba lihat kalau suaranya bisa ini nggak? Kedengaran nggak? Oh, kedengaran bagus. Oh. Oke. Karena di tempat yang sama kemarin. Oh. Oke, mulai dari apa ya? Ya, betul. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Abraham percaya kepada Tuhan dan itu dihitung baginya sebagai kebenaran. Apa yang dikatakannya? Abraham percaya Tuhan dan itu apa? Jemaat iman. Ini apa? Jemaat percaya Tuhan. Kepercayaannya pada Tuhan. Apa artinya itu? Jemaat kebenaran. Siapa yang menghitungnya sebagai kebenaran? Jemaat Tuhan. Nah, apakah Tuhan membuat kesalahan? Jemaat tidak. Apakah kita memahaminya atau tidak? Tuhan melakukannya. Dan dia melakukannya dengan benar. Dia sangat adil. Dia bilang begitu. Kita tidak sedang melakukannya. Kita tidak punya rencana untuk meletakkannya. Kita tidak dapat melakukannya jika kita tetap mencobanya. Marilah kita membiarkan dia memiliki caranya sendiri. Saya katakan lagi, saudara-saudara, dan katasin lali. Oke. Saya katakan lagi, saudara-saudara, dan ketika kita membiarkan dia memiliki caranya sendiri, dan kita berada di jalannya sendiri, itu akan baik-baik saja, dan kita tidak perlu takut sedikit pun. Wah, saya komennya nggak tahu, Li. Nggak ngerti bacanya. Oke, Anteli. It's okay. Thank you. Thank you. Jadi ini ya, kita sudah baca dari atas juga ini ada hubungannya dengan firman Tuhan. Jadi tadi kan Abraham dibenarkan karena perbuatannya kan. Terus dibilang, firman Tuhan bilang apa? Abraham percaya kepada Tuhan dan dihitung juga sebagai kebenaran. Jadi sebenarnya yang dibenarkan
tadi kan perbuatan Abraham. Ini dia bilang dihitung sebagai percaya kepada Tuhan dan baginya dihitung sebagai righteousness atau kebenaran. Jadi yang membuat perbuatannya benar itu adalah iman. Kalau misalnya dia melakukan perbuatan itu tanpa iman, tentu dia tidak dibenarkan. Nah, kita sudah tahu iman itu datang dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi, dia dikatakan beriman karena melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kan? Jadi, jadi kalau firman Tuhan tidak katakan, terus kita lakukan, itu bukan iman. Jadi segala sesuatu yang firman bilang A, kita bikin A itulah iman. Tetapi kalau kita bikin B, itu bukan iman. Jadi, dan mau bikin itu juga untuk melakukan firman Tuhan itu, tentu kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Makanya selalu apa katanya? Submit dibilang. Atau tunduk kepada firman Tuhan itu. Menyerahkan, Tuhan, ini firman-Mu bilang seperti ini. Misalnya yang country living, bilang kan, firman Tuhan bilang country living. Saya percaya itu dan saya mau melakukan country living. Bagaimana caranya? Saya tunduk pada firman Tuhan yang bilang mesti country living itu. Saya berdoa, Tuhan, Engkau janji ini. Saya bergantung pada janji-Mu, karena janji-Mu adalah apa? Benar, dan tidak pernah Engkau berjanji dan tidak pernah menepatinya. Jadi kalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti menepatinya, dan saya percaya itu, saya akan terima itu. Itu adalah iman. Beda dengan kalau Tuhan tidak pernah katakan dan kita mau tunggu-tunggu itu bukan iman namanya ya. Itu namanya presumption. Kalau Tuhan tidak pernah bilang, terus kita mau berharap itu namanya presumption. Itu dia. Jadi, itu Abraham dibenarkan karena apa? Iman. Jadi perbuatannya itu berdasarkan iman. Itu makanya righteousness by faith ya. Perbuatan benar oleh iman. Jadi makanya Abraham disebut bapa segala orang beriman. Karena segala perbuatannya berdasarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. What said the Lord. Apa yang Tuhan bilang, itulah yang dia bikin. Itulah yang namanya iman. Kira-kira Anteli bisa ngerti enggak di sejauh ini atau masih bingung? Iya, sekarang mau tanya Ya. gini, apakah ini yang disebut iman atau Ya. tadi kan dibilang kita membaca Ya. firman Tuhan itu, Ya. kita percaya, kita melakukannya. Iya. Nah, dulu dibilang country living. Ini pengalaman ya. Ya. Jadi apa yang sudah dulu saya bilang oke, mau pergi country living. Padahal walaupun saya nggak tahu sesungguhnya bagaimana ya. Iya, betul. Tapi saya mau ikuti gitu ya. Betul, Oke, betul. Tuhan, saya mau pergi country living. Bagaimana ini caranya? Rumah saya harus dijual dulu. Memang betul. Tuhan kasih semuanya ya. Bung. Cepat sekali. Langsung dikasih main semuanya, keputusan. Oke, dapat pergi country, jual rumah. Bagaimana caranya? Tahu-tahu udah dikasih tahu idenya langsung cepat sekali. Terus di call agen apa semua, beresin. Wah, besoknya dimasukin, langsung ada yang ambil. Kita bilang ini udah pasti Tuhan punya ya. Tuhan yang kasih ini semua. Ya. Langsung semua berjalan lancar. Lalu kita pergi ke sini mau country living, nggak taunya saya mendapatkan seperti yang nggak di-expect gitu ya, apa yang sebenarnya country living gitu ya. Nah, sekarang udah ngerti bagaimana kita mau country living-nya gitu ya. Nah, sudah ngelihat gitu, tapi apakah ini masih juga berjalan dengan iman? Kalau maksudnya apakah ini iman? Sekarang baru ngerti sesungguhnya country living itu gimana gitu. Nah, baru kita terus mau mengambil tindakan bahwa kita mau pergi keluar lagi. Maksudnya ini saya anggap kayak zoar lah gitu ya, anggap zoar. Nah, kita mau pergi ke tempat country yang sesungguhnya, yang bisa saya sendiri bisa bertanaman, bisa menghasilkan apa yang Tuhan bilang itu untuk mencukupi kita punya makan gitu ya. Jadi kita tidak bergantung lagi dengan toko, dengan market gitu ya. Karena someday kita nggak bisa bergantung lagi dengan
orang punya gitu, bahwa kita harus bisa menghasilkan hasil sendiri yang bisa mencukupi gitu ya. Walaupun kalau bisa dijual untuk kita punya ini untuk keperluan yang lainnya bagus gitu ya. At least untuk kita punya makan gitu. Nah, jadi itulah sesudah kita baca sendiri, misalnya, oh rupanya country living itu ya seperti orang berkebun apa gitu ya, kemauan Tuhan gitu ya. Nah apakah itu masih dibilang berjalan iman gitu? Karena sekarang juga berarti saya harus keluar lagi kan gitu. Oke, thank you Anteli. Jadi waktu itu Anteli tahu ketika harus country living kan. Tetapi, begitu banyak firman Tuhan di Alkitab tentang country living, dia punya petunjuk. Jadi country living itu harus seperti apa, caranya bagaimana. Dan firman Tuhan itu lengkap kan, apa yang mau dikasih lengkap untuk petunjuk yang kita lakukan. Kadang-kadang kita dengar satu ini ayat dan kita tidak. Dan memang untuk country living yang Anteli bikin yang pertama itu sudah benar. Cuman pengetahuannya untuk selanjutnya apa, seperti apa, dia punya pertimbangan, mungkin waktu itu belum dipelajari kan. Sedangkan firman Tuhan itu harus pelajari juga itu semua. Harus mengerti semua, harus begini country living-nya. Dan memang makanya Tuhan itu baik sekali. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan langkah, tetapi dia tahu kita punya motif apa kan. Jadi dia akan pimpin terus walaupun sebelumnya kayaknya ini sudah salah saya sebelumnya. Tetapi jangan kecil hati, itu juga langkah selanjutnya itu adalah pengalaman yang bisa menjadi kekuatan Anteli di masa yang datang kan. Jadi itu juga akan yang bisa di-sharing ke orang lain. Saya pengalaman seperti ini. Jadi tidak ada yang bisa di-sharing kalau kita tidak pernah fall kan, tidak pernah gagal. Kalau kita gagal, itu banyak pengalaman yang menjadi kekuatan untuk orang lain juga ya, selain kita ya. Jadi di Alkitab juga pengalaman-pengalaman kayak Raja Daud, semuanya pernah mengalami kegagalan kan. Tetapi di balik kayak Tuhan kasih seperti Abraham kan? Seperti betul. Abraham, dia bukannya pergi ke satu tempat, dia pergi pindah-pindah. Betul. Betul sekali. Walaupun Abraham dibilang juga bapak orang beriman, dia pun pernah tidak percaya. Dan itu akan menjadi bagian kita nanti. Kita akan lihat dia punya komentar selanjutnya, dia punya bacaan selanjutnya. Ini janji untuk kita ya, walaupun kita pernah gagal, janji Tuhan, indah sekali. Dia sangat mengasihi kita dan dia mau kita selamatkan. Makanya tadi dia bilang, dia ingin kita menerima hujan akhir. Dan pasti kita akan terima itu ya. Makanya selalu kata-kata yang kunci di sini dia bilang submit atau yielding itu. Tunduk kepada firman Tuhan. Oke. Thank you Anteli, kita lanjut ya. Apa Kak Acil bisa baca selanjutnya? Kalau Kak Acil belum, ya silakan Kak. Ya. Bagaimana Kak? Oh iya. Oke, apa Dion? Boleh Dion? Baca dari awal lagi. Oh, Kak Dolphin boleh, Kak Dolphin? Boleh sekarang. Dari mana itu, Le? Ya, apa itu? Apa itu, Kang? Oh ya. Apa itu yang dihitung kepada Abraham sebagai kebenaran? Dia percaya Tuhan dan Tuhan berkata, "Kamu benar, Abraham." Nah, itu dikatakan 3 kali dalam waktu yang singkat itu. Apa yang dihitung sebagai kebenaran? Kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang, bagi dia yang bekerja adalah pahala yang tidak diperhitungkan sebagai anugerah, tetapi dari hutang. Tetapi bagi dia yang tidak berhasil, apakah itu yang dikatakan? Ya. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Ya.
Tetapi percayalah padanya yang membenarkan orang fasik. Tetapi itu adalah pekabaran Laodikia. Laodikia lagi. Sengsara dan miskin dan buta dan telanjang. Itulah jenis orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Imannya diperhitungkan padanya karena kebenaran. Orang fasik, imannya dihitung sebagai kebenaran. Apa yang dihitung baginya? Imannya akan kebenaran. Dan itu adalah percaya bahwa Tuhan membenarkan orang-orang yang tidak salah. Saleh. Saleh. Akankah itu mendatangkan kebenaran bagi seorang manusia? Ya. Mengaku bahwa dia tidak salah dan kemudian percaya bahwa Tuhan menjadikan orang seperti itu benar. Ya, memang. Wow, Ya. ini luar biasa ya. Silakan bro, ada komentar. Makanya righteousness by faith itu landasannya sekali ya. Kalau kebenaran manusia yang kita salah, tapi kita membenarkan diri. Lalu kita menganggap Tuhan membenarkan kita. Di mana titik keadilan Tuhan kalau sampai Tuhan berlaku seperti itu? Iya kan? Jadi kalau kita melihat bahwa dari pelajaran ini detail sekali dijelaskan di mana kita itu tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa dibenarkan di dalam tindakan pribadi kita. Ya. Dan kalau di atas tadi, coba naik sedikit. Di mana dia tadi? Naik atau turun? Ini ya? Naik sedikit. Oh ini. Oh iya itu jenis. Enggak yang di jenis tadi. Sorry mana kata? Oh sorry turun. Itulah jenis orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya mau ulang ya. Saya mau ulang baca. Tetapi percayalah padanya yang membenarkan orang fasik. Tapi itu adalah pekabaran Laodikia lagi ya. Sengsara dan miskin dan buta dan telanjang. Itulah jenis orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Imannya diperhitungkan padanya karena kebenaran. Maksudnya begini. Firman kebenaran Tuhan. Dan kalau kebenaran Tuhan itu ada di dalam kita, dan kalau ada di dalam kita, konteksnya kita melakukan firman itu. Disinilah kebenaran Tuhan itu, dan disinilah disebut, itulah jenis orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kalau saya melakukan sesuatu agar saya dibenarkan, di sini titik kesalahan kita. Nah, buktinya banyak kita sudah lihat dari cerita Alkitab sendiri, bagaimana orang Farisi selalu merasa benar dan selalu mempersalahkan orang lain. Ya. Mungkin sementara itu dulu nih. Ada yang lain? Iya. Oke, thank you bro. Jadi ini dia punya India di sini. Jadi yang dihitung kepada Abraham sebagai kebenaran karena dia apa? Percaya kepada Tuhan kan? Dan kita tahu itu adalah grace yang dikasih kepada Abraham. Dia percaya dan grace-nya dikasih. Nah, kalau misalnya karena perbuatannya Abraham, terus dia dibenarkan, berarti itu bukan grace, tetapi itu apa namanya? Pahala atau itu reward ya. Itu kalau saya bekerja, saya dapat upah ya. Kalau Abraham berbuat baik, terus dia dibenarkan, itu upah kepada Abraham. Tetapi kita tahu, yang membuat Abraham dibenarkan itu bukan dia punya perbuatan, tetapi melalui dia punya iman, perbuatan Tuhanlah yang dia lakukan kan, kita sudah tahu. Dan dia dibenarkan gara-gara itu. Yang dimiliki Abraham bukan perbuatannya, tetapi percayanya atau imannya yang dimiliki Abraham itu yang membenarkan dia. Tetapi perbuatannya itu semua kita kembali dari atas dibilang perbuatannya, nyanya itu huruf besar. Perbuatannya Tuhan
yang dibenarkan. Makanya ketika kita baca Abraham dan kita tahu bahwa dia dibenarkan oleh perbuatan, kita baca buku Roma, semua dibenarkan oleh perbuatan. Perbuatannya siapa itu? Perbuatannya Tuhan, kita sudah tahu. Nah, sekarang kita datang, dia bilang, ini adalah pekabaran untuk Laodikia. Kita tahu dari 7 era atau 7 masa jemaat itu yang dari Efesus, yang paling buruk adalah kita, jemaat Laodikia atau jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia yang paling akhir, yang suam-suam kuku, yang siap untuk dimuntahkan. Karena kita lihat dia punya kebejatan ya, kita lihat sudah paling parah itu jemaat Laodikia. Tetapi untuk jemaat Laodikia lah, untuk kita lah ini, pekabaran ini dikasih. Kita yang miskin, malang, buta, dan telanjang ini yang akan dikasih oleh Tuhan. Inilah yang makanya dibilang, itulah jenis orang yang dibenarkan Tuhan. Tapi kita harus tahu, makanya di awal-awal kita harus tahu bahwa kita miskin, kita harus tahu kita buta, kita harus tahu kita telanjang, kita harus tahu kita sengsara, supaya dengan mengetahui ketidakmampuan kita itulah, kita mau bergantung kepada namanya Tuhan. Dari mana kita bisa tahu Tuhan? Dari firman Tuhan. Dan kita bergantung pada firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, makanya kita apa? Bisa dibenarkan karena kita bisa memiliki yang namanya apa? Kebenarannya Kristus atau perbuatan benarnya Kristus atau righteousness-nya Kristus. Itu yang kita harus miliki, yang kita akan miliki. Jadi keselamatan itu dia bilang gampang-gampang susah. Kalau mau lihat, kalau ketika kita nanti diselamatkan, kita akan lihat, aduh, keselamatan itu mudah sekali. Ternyata Tuhan cuma ada kasih begini, tapi saya kok nggak terima. Mudah sekali kalau kita, itu yang kita pernah dengar ya. Ketika kita selamat, aduh, keselamatan itu memang cuma dikasih seperti ini. Tetapi ketika orang lain yang tidak selamat, dia, aduh, keselamatan itu kayak complicated. Harus begini, harus berbuat ini supaya kita selamatkan. Tidak, saudara-saudara. Keselamatan itu telah dikasih dengan cuma-cuma. Cuman kita harus memilikinya dengan iman. Dan iman yang kita pelajari tadi itu, percaya kepada apa? Firman Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan, apa yang dia katakan. Dan ketika dia bilang A, kita bikin A. Itulah iman. Waduh. Itu, makanya iman itu diuji ketika Tuhan bilang A, tapi pengertian kita bilang B, itulah ujian iman kita masing-masing. Dan kita harus apa? Berdoa. Maka Johannes bilang, berdoa Tuhan akan memberikan kita segala sesuatu supaya kita bisa ketahui. All things, dia bilang. All things kita akan ketahui. Luar biasa ya. Oke, ini menarik sekali. Oke, ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Apa Dion boleh baca tadi? Ini, oh iya, ini kutipan terakhir. Bisa, Kak? Ya, thank you, Dion. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya tidak bisa memahaminya. Saya tahu itu benar dan saya sangat senang bahwa itu seperti itu. Saya tidak peduli apakah saya pernah mengetahui caranya atau tidak. Tuhan ingin kita memiliki apa yang Dia berikan. Mari kita ambil. Waktunya telah habis. Dan kita akan mulai dari sana lagi. Tapi jangan lupa apa yang dihitung pada Abraham sebagai kebenaran. Dan jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah benih Abraham. Waduh, ini janji. Thank you, Dion. Dion, ada mau tambahkan? Ya jelas di situ, Kak. Oh iya. Oke, Dion. Thank you ya. Jadi, ini sambungan dari atas ya. Jadi, dia punya paragraf yang terakhir yang sebelum yang Dion baca itu, dia bilang begini. Mengaku saleh bahwa dia tidak saleh, dan kemudian percaya bahwa Tuhan menjadikan orang seperti itu benar. Jadi, hal yang pertama yang kita harus miliki, yang tadi kita suka singgung lagi, bahwa
ini adalah pekabaran untuk jemaat Laodikia, atau ini adalah pekabaran untuk kita yang ada sekarang ini, itu adalah pekabaran untuk kita. Dan hal yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Mengaku bahwa kita tidak righteous, atau kita tidak ungodly, atau kita tidak saleh. Kita orang berdosa. Itu yang harus kita tahu pertama. Ketika kita mengetahui itu dan kita menyadari, mengaku hal itu, maka Tuhan akan menjadikan kita righteous, kan? Dia bilang. Dengan cara, karena kalau kita tidak mengaku, kita tahu kita tidak benar, tidak ada pun sesuatu yang tidak benar dari kita, tentu kita akan bergantung kepada Tuhan. Tentu kita akan percaya pada firman Tuhan, janji-janji Tuhan bahwa kita bisa dibenarkan, kan? Kita akan bergantung pada Tuhan, dia bilang apa, kita akan bikin. Karena kalau kita benar, kita akan melakukannya semua dengan apa? Kita punya pikiran sendiri. Ini benar, saya tahu ini benar. Dan itu pikiran saya, dan saya bikin itu. Dan itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan Tuhan adalah kita melakukan apa yang firman Tuhan benar. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu susah, makanya kita bergantung, bukan susah, tidak bisa dilakukan. Makanya kita bergantung kepada Tuhan, dengan iman itulah kita bisa apa? Dibenarkan. Makanya dia bilang, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, yang saya tidak bisa memahaminya. Saya tahu itu benar dan saya sangat senang bahwa itu seperti itu. Saya tidak peduli apakah saya pernah mengetahui caranya atau tidak. Jadi, untuk mau katakan itu ya, kayak bahasanya sulit. Yang saya coba jelaskan, yang ini saya tidak benar, saya mau melakukan ini, tetapi saya tidak bisa, Tuhanlah yang bisa lakukan. Kayak bahasanya, saya bilang susah ya, kayak tak cako-cako mau bilang, kalau bahasa Manado bilang. Susah mau bilang dia punya bahasa. Tetapi seperti itulah yang kita bisa bilang bahwa waktu kita sudah apa? Singkat ya, ini bilang. Waktunya kita sudah singkat, sudah habis. Jadi sekarang ini kita tahu ini pekabaran untuk Laodikia, untuk kita sekarang ini, dan kita punya waktu sekarang ini sudah tidak banyak lagi. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa terima ini, kan? Jadi yang kita harus terima ini adalah kebenaran Kristus atau jubahnya Kristus yang akan dikasih dengan cuma-cuma. Yang sekarang menjadi fokus kita adalah, sesuai pelajaran ini, adalah iman itu. Bagaimana kita bisa mempercayai apa yang Tuhan katakan, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan bilang, atau firman Tuhan itu bilang. Kalau dia bilang A, seperti itu. A itu, saudara-saudara. Kalau dia bilang B, seperti itu. B itu, saudara-saudara. Itu yang dilakukan. Karena iman datang melalui apa? Mendengarkan firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan bilang apa, dan kita bikin, itulah firman Tuhan. Dan apa katanya selalu, selain bikin, bergantung atau submit, tunduk pada firman Tuhan itu. Itulah iman yang bisa membuat kita menerima yang namanya apa? Kebenarannya Kristus atau righteousness-nya Kristus. Jadi simple ya. Keselamatan itu, jadi kita mau ringkaskan sedikit. Jadi keselamatan itu adalah kita dibenarkan, kan, di judgment atau penghakiman kita dibenarkan karena perbuatan, kan, kita diadili sesuai perbuatan. Nah, kita sudah pelajari bahwa perbuatan kita sama seperti perbuatan benar kita sama seperti kain kotor. Jadi kalau perbuatan saya yang saya lakukan, pasti hukum tidak terima karena saya sudah dicemari oleh dosa. Apapun yang saya lakukan adalah dosa, kan? Walaupun baik adalah dosa. Jadi kalau perbuatan saya, pasti di penghakiman nanti saya tidak akan dibenarkan, saya tidak bisa diterima. Cuma satu perbuatan yang bisa diterima, yaitu perbuatannya Tuhan Yesus atau perbuatan baiknya Tuhan Yesus. Jadi saya bisa dibenarkan hanya perbuatan baiknya Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa melakukan perbuatan baiknya Kristus? Harus melaluinya oleh iman. Makanya dibilang, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Segala sesuatu tanpa perbuatan benarnya Kristus adalah dosa. Kalau saya yang melakukannya sendiri, dengan perbuatan saya, itu dosa. Penghakiman nanti, saya akan dihitung bersalah.
Tetapi kalau yang dilihat adalah perbuatan baiknya Kristus, saya dihitung benar. Dan makanya kita bisa dibenarkan hanya oleh karena iman, sama seperti Abraham. Dan kita tahu ya, benih-benih Abraham yang juga dibilang, Abraham itu melakukan apa yang firman Tuhan bilang. Ketika dia bilang A, dia percaya kepada Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan itu, walaupun tidak sesuai dengan jalan pikirannya, dia melakukan, bergantung, submit, dia bilang selalu. Let's submit. Berulang-ulang, submit itu. Tunduk pada firman Tuhan itu. Itu berulang-ulang dibilang. Dengan tunduk pada firman Tuhan itu, itulah yang kita bisa apa? Miliki iman, sehingga kita bisa memperoleh kebenaran Kristus, dan kita bisa apa? Dinyatakan benar, dan dengan itulah kita bisa diselamatkan. Itulah jubah putih yang akan kita pakai di saat pesta pernikahan. Kalau tidak ada jubah putih, kita akan apa? Dikeluarkan. Itulah simpelnya keselamatan itu. Tanpa perbuatan kita. Karena ini adalah hadiah. Kalau ada perbuatan kita, itu bukan hadiah, tetapi itu apa? Upah. Jadi keselamatan ini bukan upah, saudara-saudara. Tanpa perbuatan kita, ini adalah hadiah untuk kita semua. Dan ini adalah khusus untuk pekabaran siapa? Laodikia atau kita yang hidup sekarang ini. Keselamatan kita yang kita tahu sudah tidak lama lagi tiba, kita tidak perlu stres. Karena ini sudah Tuhan kasih, yang harus kita miliki adalah apa? Tunduk pada firman Tuhan. Submit pada firman Tuhan. Yang itu adalah apa? Iman yang membuat kita bisa menerima hadiah itu. Oke. Kita punya pelajaran sudah selesai, saudara-saudara. Ada yang mau kasih komentar, tambahan, atau pertanyaan? Halo, Li. Bro, halo. Oh, Kak Dopin dulu. Ya, silakan bro, baru join nanti. Jadi sebenarnya konsep upah itu tidak ada itu ya. Itu tidak dibenarkan kan? Hadiah ini. Tidak. Hadiah. Iya. Hadiah itu yang benar kan, bukan upah. Oke, bro, thank you. Thank you. Jadi kalau misalnya ini ya, kita nggak bikin apa-apa, kalau Kak Dolphin kasih, ini bro, itu hadiah. Tapi kalau misalnya kita kerja Kak Dolphin, terus sudah sore, ini bro, misalnya kasih doi. Oh, itu upah, bukan hadiah ya. Dan keselamatan ini hadiah, bukan upah ya. Jadi tanpa perbuatan kita sedikit pun. Jadi, bro, jadi ini yang melandasi bahwa kita sebenarnya tidak bisa benci dosa ya. Jadi kalau ada statement yang benci dosa, ini akan menjurus kepada perbuatan kita, ya, bukan perbuatan Tuhan, bukan perbuatannya. Thank you, bro. Ya kan? Kalau kita pakai prinsip itu ya kan. Jadi kita tidak bisa benci dosa. Oke, bro, thank you. Jadi manusia itu dia punya nature-nya, dia punya alaminya adalah cinta dosa, bukan benci. Makanya bagaimana kan ini kita mau terimanya righteousness-nya tuh Kristus itu lewat iman. Jadi kalau kita memiliki iman, kita terima kebenarannya Kristus atau perbuatan baiknya Kristus, pasti kita benci dosa karena cuma Kristus yang benci dosa. Kita itu cinta dosa. Makanya Betul. Iman inilah yang selalu ditekankan supaya kita miliki kan. Makanya caranya tadi seperti apa yang kita sudah pelajari. Itu yang kita miliki. Kita miliki iman, kita miliki righteousness-nya Kristus, kita pasti benci dosa. Itu hasil, bukan benci dosa itu hasil ya. Bukan proses. Itu hasil. Ya, bukan perjuangan ya. Iya. Karena kita berjuang untuk itu. Begini, saya pernah pakai semboyan itu dalam diri saya di waktu-waktu lalu, dan saya dan beberapa teman-teman juga yang pakai semboyan itu ya sampai hari ini masih berdosa, ya kan? Jadi di mana tidak ada satu titik pun perbuatan manusia itu dibenarkan di hadapan Tuhan, tidak ada. Hanya perbuatan Tuhan yang benar selalu. Jadi Tuhan mau buat itu supaya kita tahu bahwa Dia pencipta, Dia penguasa, dan semua itu Dia lakukan untuk cinta, untuk mengasihi. Thank you, bro. Ya, betul. Dan perjuangan kita adalah bagaimana dengan memiliki iman. Kita punya perjuangan ya. Perjuangan kita adalah bagaimana memiliki iman. Kalau kita mau berjuang untuk benci dosa, kita nggak akan pernah sampai untuk membenci dosa. Tapi perjuangan kita memiliki iman, kita tahu ujung-ujungnya kita pasti akan benci dosa. Karena
Kristuslah yang akan tinggal dalam diri kita, dan Kristus itu benci dosa, pasti kita juga akan benci dosa. Ya. Bagaimana Anterli tanya tadi? Bagaimana dengan pahala? Apakah itu upah atau pemberian atau karena orang bilang, oh nanti dapat pahala katanya gitu kan. Kalau suka baca-baca juga Ya, mengenai pahala. Pahala itu apa? Ya, makanya pahala itu sama dengan upah Anterli. Jadi kalau saya kerja, itu upah. Makanya kan ada perumpamaan juga yang orang yang bekerja dari pagi, terus dari sore, upahnya ada upah kan. Sebenarnya upah itu yang makanya yang coba dibilang di sini adalah hadiah kan. Jadi kita punya keselamatan, bukan upah tapi hadiah yang dikasih. Jadi ketika kita mungkin ini yang pengertian saya ya, mudah-mudahan nanti kita akan dapat yang lebih benar. Yang menjadi upah kita itu ketika kita menerima hadiah ini, iman kita itu upahnya itu yaitu kerajaan surga yang mau dikasih ke kita. Tetapi untuk keselamatan itu adalah hadiah. Yang paling kita harus tahu itu keselamatan. Kak Erli, kalau prinsip pahala itu lebih banyak dipercayai oleh saudara-saudara kita yang ada di Muslim ya. Jadi konsep itu melekat sekali dengan saudara-saudara kita yang ada di Muslim. Nah, kalau kita mau berkaca pada pelajaran righteousness by faith dan yang sedang kita pelajari, bahwa Tuhan kasih lihat mana kebenaran itu, ya, apakah upah atau hadiah. Thank you. Ya, nanti kita akan tahu pastinya ya, dia punya upah atau hadiah ya. Oke. Tadi Joy mau tambahkan, silakan. Iya, jadi ada satu yang kutipan Ellen White dulu yang bilang pekabaran dari A.T. Jones sama Wagner itu adalah pekabaran khusus yang ditujukan kepada jemaat Laodikia. Jadi waktu itu kita baca, kita tahu pekabaran mereka kepada Laodikia ya, tapi pas setelah mempelajari A.T. Jones punya tulisan ini, kita baru bisa mengerti kenapa pekabaran mereka itu ditujukan kepada jemaat Laodikia. Jadi kalau intinya adalah kalau kita masih ada kesombongan kerohanian, pekabaran ini akan susah untuk diterima karena untuk menerima kebenaran Kristus kita harus sadar dulu kalau kita tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau kita rasa kita bisa, kita ada andil dalam whatever, akan susah untuk menerima pekabaran ini. Dan kalau kita lihat pekabaran ini yang A.T. Jones kasih tahun 1893 itu undang-undang hari Minggu udah mau dipas waktu itu kan. Iya. Udah mau jadi kalau mau lihat dalam waktu kita ini seperti itulah gentingnya keadaan kita sekarang dan mana pekabaran ini sangat kita butuhkan gitu. Jadi ditegur lagi bahwa kita tidak bisa apa-apa dan untuk menerima ini harus menyadari kondisi kita dulu untuk mau bisa menerima pemberian Tuhan. Oke, thank you, Li. Iya, thank you. Betul ya. Ini pekabaran untuk Laodikia memang sekali ya. Makanya dia bilang to confess that he is ungodly. Jadi kita harus mengaku bahwa kita memang tidak saleh ya, tidak saleh. Ungodly. Betul sekali. Mungkin masih ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita tutup. Oke. Kalau tidak ada yang mau tambahkan, kita akan selesai sampai di sini.